Bab 207. Apakah sangguan Yunqing tunanganku? Meskipun suara Jiang Lanxin tidak bersuara, itu seperti guntur yang meledak di telinga Qin Feng. Berita ini sungguh luar biasa. Bibi Jiang, apakah kamu bercanda? Suara Qin Feng bergetar karena dia sangat terkejut. Tentu saja tidak, Jiang Lanxin berkata dengan serius. Pada awalnya, Ruo Huang dan saya membuat perjanjian. Perintah orang tua kami. Kata-kata dari Mak Comblang. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak keluarga kaya dari keluarga tersebut. Ibu kota kekaisaran datang untuk menawarkan hadiah pertunangan. Tetapi saya telah menolak semuanya. Saya menunggu Anda untuk melamar pernikahan. Ini, Qin Feng terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Dia pernah mendengar Ning Wushuang berkata sebelumnya bahwa sangguan Yunqing memiliki tunangan misterius dengan identitas misterius yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Bahkan ada anak-anak dari 8 klan besar yang menawarkan hadiah untuk membunuh tunangan keji itu. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tunangan misterius itu adalah dirinya sendiri. Bibi Jiang, bukankah ini pantas? Qin Feng segera menggelengkan kepalanya dan menolak. Nona Sangguan adalah putri surga. Dan saya hanyalah orang biasa. Tidak layak untuknya. Mari kita lupakan pernikahan ini. Petik 2 tanda seru petik 2. Jiang Lanxin berkata dengan enggan. Pernikahan ini telah disepakati oleh Ruo Huang dan saya. Bagaimana kami bisa membatalkannya? Qin Feng, jangan khawatir. Klan Sangguan bukanlah orang yang tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya. Mereka tidak akan pernah meremehkanmu. Sekalipun kamu cacing, klan Sangguan dapat membantumu menjadi naga. Petik 2. Hari ini, kamu akan tinggal di sini. Tunggu, gadis dari Yunqing itu kembali. Membina hubungan yang baik. Dan kemudian mengadakan pernikahan. Sehingga aku dapat memiliki cucu yang gemuk tahun depan. Pada air liurnya dan kehilangan ketenangannya, istri Sangguan ini sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Jika itu terjadi beberapa bulan sebelumnya, Qin Feng akan sangat gembira dan ingin segera menerima pertunangan tersebut. Tapi sekarang, Lin Qingge sedang mengandung anaknya, dan Ning Qingsui menunggunya untuk menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa tinggal di keluarga Sangguan sebagai menantu? Bibi Jiang, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku sudah memiliki orang yang kucintai. Mohon maafkan aku karena tidak menerima pertunangan ini. Aku akan pergi sekarang. Dengan mengatakan itu, Qin Feng mengambil cincin Qiankun tanpa menoleh ke belakang untuk pergi. Melihat punggungnya, Jiang Lanxin menunjukkan ekspresi yang rumit dan bergumam pada dirinya sendiri. Watak anak ini benar-benar keras kepala seperti Ruo Huang. Ruo Huang berasal dari tempat itu. Jika kita benar-benar menghitungnya, sebenarnya Yunqingku yang telah mengambil alih putra Ruo Huang. Tidak, kita harus memberitahu Yunqing berita itu dan membiarkan dia mengambil inisiatif. Dia tidak bisa membiarkan goblin kecil lainnya merebut suaminya. Memikirkan hal ini, Jiang Lanxin segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor putrinya. Pada saat yang sama, di pinggiran ibu kota kekaisaran, ada sebuah villa yang tenang. Seorang wanita muda dan seorang pria tua berambut putih, masing-masing memegang batu hitam putih, sedang bermain catur. Wanita itu berusia awal 20-an, berpakaian putih, dengan rambut hitam tergerai seperti air terjun. Matanya seperti bintang, fitur wajahnya sempurna, dan dia sangat cantik. Bahkan bintang film pun pucat jika dibandingkan dengannya. Dia tidak mengenakan pakaian mewah atau menggunakan kosmetik mahal apapun, karena itu semua tidak berguna baginya. Keindahannya sulit digambarkan dengan kata-kata. Ibarat peri dari langit yang turun ke bumi. Wanita ini tidak lain adalah Sangguan Yunqing. Dasi, Sangguan Yunqing menjatuhkan bidak putih ke papan catur. Nona Sangguan, kamu sangat pintar dan tak tertandingi di dunia. Kamu baru belajar catur selama 3 tahun dan kamu sudah sebaik saya. Dia adalah master catur dari satu generasi. Dia pernah melakukan perjalanan melintasi lautan dan bertarung dalam 10 pertempuran dengan pecatur Jepang. Dia mengalahkan semua pecatur top Jepang dan dijuluki Catur Sage. Tapi dia tidak menyangka bahwa di tahun-tahun terakhirnya, dia akan menyaksikan kelahiran seorang jenius yang tiada taraf.
Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Sangguan Yunxing datang untuk bermain catur hanya untuk bersenang-senang. Dia menunjukkan bakat yang lebih tinggi dalam keterampilan medis dan seni bela diri. Dan hanyalah seorang yang serba bisa. Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba, seorang pelayan berjalan dengan cepat dan berkata, "Nona, nomor telepon Nyonya." Guan Yunxing mengambil teleponnya. Setelah mendengarkan sebentar, alisnya yang indah mengerutkan kening dan wajahnya berubah drastis bahkan tidak memegang cangkir teh di tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Retak, cangkir teh bernilai jutaan dolar itu langsung hancur. Tuan Catur, maafkan saya. Ada hal penting yang harus saya lakukan hari ini. Jadi saya permisi sekarang. Sampai jumpa di lain hari. Petik 2. Nona, ada apa denganmu? Apa yang Nyonya katakan? Pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tunanganku yang dikabarkan telah datang ke ibu kota kekaisaran. Apa? Pelayan itu terkejut. Dia telah bersama Sangguan Yunxing. Jadi dia secara alami tahu tentang pernikahan bayinya. Nona, siapa orang yang membuatmu menunggu bertahun-tahun? Tanya pelayan itu. Aku tidak tahu. Ibuku baru saja memberitahuku bahwa namanya adalah Qin Feng dan dia berasal dari kota Donghai. Aku ingin mengetahui semua informasi tentang dia dalam waktu 5 menit. Sesuai perintah, pembantu itu segera pergi untuk membuat pengaturan dan mengaktifkan jaringan intelijen keluarga Sangguan. Segera, informasi rinci tentang Qin Feng dikirim kembali. Sangguan Yunxing menyalakan ponselnya dan melihatnya dengan hati-hati. Alisnya berkerut semakin erat. Melakukan kejahatan serius dan dipenjara selama 3 tahun. Jadilah anak laki-laki yang cantik dan menikah dengan keluarga Lin. Dan Tian hancur dan menjadi orang yang tidak berguna. Petik 2. Nona, bagaimana Anda bisa membandingkan dengan anak-anak dari keluarga bangsawan yang mengejar Anda? Qin Feng ini jelas sia-sia. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Nyonya ingin menjodohkan Anda dengannya mendorongmu ke dalam lubang api. Menurutku, berikan saja dia sejumlah uang dan suruh dia pergi. Petik 2. Mendengar ini, mata indah Sangguan Yunxing bersinar dengan warna yang aneh, sambil berpikir. Selidiki keberadaan Qin Feng untukku. Aku ingin menemuinya. Ya, petik 2. Sisi lain, Qin Feng mengambil cincin Qiankun dan meninggalkan klan Sangguan. Masih ada waktu sebelum kompetisi nasional peringkat Qingyun. Dan dia perlu mencari tempat tinggal. Tuan muda, gerbang naga kami ada di ibu kota kekaisaran. Dan kami juga memiliki banyak properti. Tuan Kuangzan Longzun telah membuat pengaturan untuk Anda. Oke, ayo pergi. Setengah jam kemudian, keduanya datang ke sebuah kawasan villa di pinggiran Dijing yang bernama Zijin Villa. Ada 99 villa di sini. Dan penghuninya adalah orang kaya atau bangsawan. Villa yang disiapkan oleh Kuezan Longzun terletak di puncak gunung dan dikenal sebagai Emas Unguno. 1. Villa ini memiliki luas 2000 meter persegi dan bernilai 2 miliar. Bahkan di ibu kota kekaisaran, dianggap sebagai yang teratas. Kini, Zijin nomor 1, punya pemilik baru. Xiao Jun. Aku ingin melihat King Sui. Apakah kamu punya ide? Zhu Xiao Jun menjelaskan. Tuan muda, klan Ning dijaga ketat dan memiliki banyak tuan. Jika Anda memaksa masuk, bahkan jika kekuatan Anda sebanding dengan Wu Hou, peluang Anda akan kecil. Klub Yun Xiao. Di pusat kota, ada seseorang. Ini adalah tempat berkumpulnya anak-anak kaya. Dikatakan bahwa Ning Wushuang juga sering berkunjung ke klub ini. Nona Ning baru saja kembali ke ibu kota kekaisaran. Jadi dia mungkin tidak bisa hadir. Bab 208. Bertemu Sangguan Yunxing untuk pertama kalinya. Oh, Qin Feng mengangkat alisnya. Menjadi tertarik. Dan bertanya, dari mana asal mula klub Yun Xiao ini? Zhu Xiaojun segera menjawab, Tuan muda, ini adalah klub swasta terbaik di ibu kota kekaisaran. Semua putra kesayangan Xia Tian memiliki status terhormat. Aset keluarganya tidak kurang dari 10 miliar. Dan ada banyak anak yang kuat dari 8 keluarga yang kuat. Dia dapat dikatakan sebagai pemimpin masa depan Dacia. Tanda seru, ambang batas klub Yun Xiao sangat tinggi. Dan hanya satu yang dapat diterima setiap tahun. Menerima 10 anggota.
Tetapi saya memiliki jaringan khusus di Longmen dan dapat segera mengaturnya. Saya menyarankan Anda untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Sehelai bulu berkumpul bersama. Klub Yun Xiao ini sepertinya menjadi tempat berkumpulnya para pejabat tinggi ibu kota kekaisaran. Oke. Segera buat pengaturan untukku. Segera. Zhu Xiaojun menyelesaikan pekerjaannya dan membawa kartu hitam. Tuan muda. Ini adalah ide keanggotaan Anda. Silakan ambil. Tanpa basa-basi lagi. Mengemudi sekarang dan bawa saya ke klub Yun Xiao ayo. Ya, Zhu Xiaojun segera menyalakan Mercedes-Benz dan melaju di jalan raya. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, iring-iringan mobil yang perkasa datang dari kejauhan dan mengepung Mercedes-Benz yang ditumpangi Qin Feng. Segera setelah itu, ratusan penjaga melompat turun, membawa senjata dan amunisi, dan penuh dengan niat membunuh. Bersihkan tempat itu, teriak pemimpin penjaga. Para lelaki itu segera mengambil tindakan untuk membubarkan warga sipil yang menonton dari kejauhan. Dalam radius 1 kilometer, semua orang yang menganggur diusir, dan seolah-olah berubah menjadi tanah terlarang. Saat ini, Qin Feng dan Zhu Xiaojun sedang duduk di dalam mobil, tetapi mereka seperti burung yang dikurung, dikelilingi oleh banyak orang. Apa yang terjadi? Qin Feng mengerutkan kening. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia melakukan pembunuhan besar-besaran, dia tidak akan takut pada ratusan penjaga. Namun, dia baru saja tiba di ibu kota kekaisaran dan tidak menyinggung siapapun sama sekali. Ayo turun dan melihat. Qin Feng langsung membawa Zhu Xiaojun keluar dari mobil. Boom! Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce perlahan melaju. Seseorang segera meletakkan karpet merah di tanah, dari pintu mobil hingga Qin Feng. Bang! Kemudian, pintu Rolls-Royce terbuka, dan seorang wanita cantik melangkah keluar. Mengenakan pakaian putih, dia memiliki temperamen yang luar biasa dan kecantikannya tak tertandingi. Apakah itu dia? Meskipun Qin Feng melihatnya untuk pertama kalinya, dia segera mengerti bahwa wanita di depannya adalah Sangguan Yunqing. Karena selain itu, apalagi ibu kota kekaisaran, bahkan di seluruh Daxia, tidak ada wanita cantik seperti itu. Salam untuk wanita tertua. Ratusan penjaga di sekitarnya membungkuk pada saat bersamaan. Ya Tuhan, itu Nona Sangguan. Di sebelahnya, Zhu Xiaojun terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada hari pertamanya di ibu kota kekaisaran, dia akan bertemu dengan wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Sangguan Yunqing berjalan di karpet merah dan berjalan sampai ke Qin Feng. Setiap senyumannya, setiap gerakannya, bahkan ekspresinya sempurna dan tanpa celah. Apakah kamu, Qin Feng? Ketika Sangguan Yunqing berbicara, dia mengangkat dagunya sedikit, seperti burung phoenix, mengungkapkan harga dirinya. Itu benar, Qin Feng mengangguk. Kalau begitu kamu harus tahu bahwa ada pernikahan bayi di antara kita. Namun, kita tidak berasal dari dunia yang sama. Dan lebih mustahil lagi bagiku untuk menikahi seorang pecundang. Jadi pertunangan ini harus diakhiri. Sangguan Yunqing melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pelayan di belakangnya untuk membawa surat nikah yang sudah menguning. Apa? Mendengar ini, Zhu Xiaojun menjadi sangat bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa tunangan misterius yang dikabarkan sebenarnya adalah tuan mudanya. Jika masalah ini menyebar, Qin Feng pasti akan menjadi musuh publik ibu kota kekaisaran. Dan para pelamar Sangguan Yunqing pasti ingin mencabik-cabiknya. Namun, pada saat ini, Qin Feng mengerutkan kening dan bertanya, bukankah Bibi Jiang memberitahumu bahwa aku tidak setuju dengan pernikahan ini? Jadi, meskipun pertunangannya putus, seharusnya akulah yang memutuskannya. Ini bukan giliranmu sama sekali. Petik 2. Lancang. Tiba-tiba, sebelum Sangguan Yunqing dapat berbicara, pelayan di belakangnya tidak dapat menahannya, dan menatap Qin Feng dengan mata aprikotnya. Tahukah kamu, betapa mulianya nona saya? Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tang Feiyan. Saya putri Tang Feng, orang terkaya di ibu kota kekaisaran. Saya telah berada di sini sejak 10 tahun yang lalu. Saya telah mengikuti wanita itu sejak bertahun-tahun yang
Lalu, tanda seru. Mendengar ini, Qin Feng mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Tang Feng adalah tokoh terkenal di dunia bisnis, dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Dia bukan hanya orang terkaya di ibu kota kekaisaran, tetapi juga salah satu orang terkaya di seluruh Daxia. Putrinya, yang bisa dibilang sebagai generasi kedua orang kaya raya, tidak menyangka bisa bekerja sebagai pembantu di Sangguan Yunqing. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya klan Sangguan. Orang kaya baru juga harus berjuang di depan keluarga kaya yang sudah mapan. Segera setelah itu, Tang Feiyan melanjutkan, Nona muda saya adalah wanita paling luar biasa di Daxia dalam 100 tahun terakhir. Dalam hal seni bela diri, ketika dia berusia 18 tahun, dia memasuki alam master dan diambil alih oleh orang kuat tertentu di dunia seni bela diri kuno. Sebagai murid tertutup, dia sekarang setengah langkah ke level Wuhou. Dalam hal keterampilan medis, dia telah mempelajari 9 jarum surga. Di antara ketiganya, jarum ajaib yang hebat. Dia bisa dikatakan sebagai raja tak bermahkota di dunia medis. Dari segi catur, dia baru belajar catur selama 3 tahun. Dan dia sudah mampu menyamai master catur. Dari kekayaannya, ia mendirikan grup Yunqing sendirian tanpa bergantung pada sumber daya klan Sangguan. Dengan nilai pasar puluhan miliar, ia dinilai sebagai perusahaan teknologi, unicorn, paling kuat dalam dekade terakhir oleh media asing. Petik 2. Dari segi penampilan, dia menakjubkan dan tak tertandingi di dunia. Petik 2. Dari segi bakat, dia telah diawasi oleh semua orang. Buku surgawi tanpa kata. Dapatkan 3 kekuatan magis. Bagaimana bisa manusia fana sepertimu menjadi layak orang yang begitu sempurna? Tang Feiyan berbicara seperti tembakan peluru. Perbuatan King. Setiap bagian adalah legenda. Nadanya sangat bangga. Tapi tidak ada kesombongan sama sekali. Dan semua yang dia katakan adalah benar. Jika orang awam bisa mencapai salah satu dari hal ini, mereka sudah cukup untuk dipuji sebagai jenius. Dan Sangguan Yunqing telah mencapai begitu banyak prestasi sendirian. Dia hanyalah monster yang tiada taranya. Apakah kamu sudah cukup berkata? Tiba-tiba, Qin Feng mencabut telinganya. Terlihat biasa saja. Seolah dia tidak peduli sama sekali. Nak, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkan Nona? Tang Feiyan benar-benar marah. Siapapun yang mendengar perbuatan Sangguan Yunqing akan merasa hormat seperti dewa. Siapapun yang melihat kecantikan Sangguan Yunqing sangatlah perhatian. Dan ini pertama kalinya aku melihat seseorang seperti Qin Feng. Mungkinkah, dia mengandalkan statusnya sebagai tunangan, dan ingin tidak tahu malu. Siapa yang tahu saat berikutnya? Qin Feng memandang Sangguan Yunqing. Matanya tegas. Dan dia berkata dengan serius, kerendahan hati saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk pamer. Dibandingkan denganku, masih jauh dari itu. Bab 209. Biarkan Tuan Muda Longmen menjadi tunanganmu. Saya harus mengakui bahwa Sangguan Yunqing memang gadis surga yang manis. Tapi, membandingkan bakat dengan Qin Feng, memang jauh berbeda. Tahukah Anda, Sangguan Yunqing memiliki sumber daya budidaya terbaik sejak ia masih kecil. Ia menerima bimbingan dari guru-guru terkenal dan meminum obat-obatan ajaib. Ia berlatih selama lebih dari 20 tahun sebelum ia mencapai alam setengah langkah Wuhou. Qin Feng, sebaliknya, baru mengikuti Long Lao selama 3 tahun penjara. Dan sekarang dia setengah Wuhou. Ditambah dengan 9 dantian dari Phoenix Heavenly Jue, kekuatannya sebanding dengan Wuhou asli. Dalam hal keterampilan medis, meskipun Sangguan Yunqing memiliki 9 jarum surga, dia juga magang pada 10 dokter kekaisaran. Tapi Qin Feng adalah keturunan dari Medical Saint. Dan dia dilengkapi dengan Tai Divine Needle. Dia juga pernah mewakili Daxia dan berperang melawan delegasi medis Amerika, membalikkan keadaan dan menyelamatkan pengobatan Tiongkok. Yang paling penting adalah, buku surgawi tanpa kata, adalah standar penting untuk mengukur bakat. Sangguan Yunqing telah memperoleh 3 kekuatan magis yang memang tak tertandingi. Namun, lautan kesadaran Qin Feng berisi 7 kekuatan magis dari buku surgawi tanpa kata.
Meskipun dia hanya berlatih mata emas surga terbakar dan Phoenix surgawi Jue sekarang, dia akan dapat mempelajari semuanya di masa depan selama ada kesempatan. Bakat ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Lelucon. Tiba-tiba, Tang Feiyan berteriak dengan marah lagi. Anak nakal. Kamu benar-benar tidak memiliki kesadaran diri. Wanita itu sudah menanyakan tentangmu. Kamu hanyalah orang tidak berguna dengan area kemaluan yang rusak. Tidak ada masa depan sama sekali. Lalu apa? Bisakah Anda membandingkannya dengan Nona? Qin Feng menggelengkan kepalanya, mengabaikan kata-katanya, dan menatap Sangguan Yunqing. Itu kalimat yang sama. Kamu bisa memutuskan pertunangan. Tapi aku harus memutuskannya untukmu. Yang tersirat. Dominasi terungkap. Saat ini, bahkan Sangguan Yunqing sedikit marah. Dia selalu sangat bangga, berpikir bahwa bakatnya tidak kalah dengan orang lain. Tapi ini pertama kalinya dia dipandang rendah oleh orang lain. Dia pikir Qin Feng berusaha menjadi kuat karena harga dirinya yang konyol. Qin Feng, jika kamu ingin menggunakan metode ini untuk menarik perhatianku, maka kamu telah membuat ide yang salah. Apakah kamu setuju atau tidak? Aku tidak akan menikahimu. Karena, aku pasti suami resmi Yunqing, seorang pahlawan yang gigih dan tak tertandingi. Tidak peduli dari sudut manapun kamu melihatnya, kamu jauh dari memenuhi syarat. Tetapi sebagai kompensasinya, kamu dapat mengajukan 3 permintaan kepadaku. Tidak peduli masalah apapun yang kamu hadapi, aku akan melakukannya. 3 kali tanpa syarat. Nada suaranya seolah-olah dia sedang memberikan sesuatu. Menyendiri dan mendominasi. Sikap ini membuat Qin Feng sangat tidak senang. Saya tidak membutuhkannya. Qin Feng memandangnya dengan dingin dan berkata, Sangguan Yunqing, singkirkan harga diri Anda. Anda tidak tahu apa-apa tentang saya. Tidak akan lama lagi kamu akan diinjak olehku. Kita lihat saja nanti. Setelah itu, Qin Feng masuk ke dalam Mercedes-Benz tanpa menoleh ke belakang, membiarkan Zhu Xiaojun menginjak pedal gas, dan pergi. Nona, orang ini sangat keji. Tang Feiyan tampak tidak senang, mengepalkan tinjunya, dan mengertakkan gigi. Siapa dia? Bagaimana orang desa dari kota kecil bisa percaya diri? Nona, apakah Anda ingin saya menemukannya? Dia, pergi dan tangani dia. Itu tidak perlu. Sangguan Yunqing menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa ibunya baik kepada keluarga Sangguan saya. Jadi saya memutuskan untuk menikah dengannya. Jika dia mendapat masalah di masa depan, saya akan membantunya 3 kali secara gratis. Nona, Anda benar-benar baik hati. Tang Feiyan menghela nafas dengan emosi, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi, dan berkata, ngomong-ngomong, Nona, sekarang kamu telah memutuskan pertunangan. Kamu juga dapat mempertimbangkan untuk menikahi keluarga lain. Petik 2. Sangguan Yun dia berbicara dengan tenang, tetapi yang tersirat. Dia mengungkapkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Siapa bilang perempuan lebih rendah dari laki-laki? Dia tidak membutuhkan pernikahan sama sekali. Dan dia dengan tegas menolak tawaran pernikahan dari raja. Nona, benar, bahkan tuan muda dari 8 gerbang besar itu tidak layak untukmu. Tapi baru-baru ini, aku mendengar bahwa orang besar yang terkenal telah muncul di dunia ini. Siapa itu? Tuan muda Longman, jawab Tang Feiyan. Hah, Sangguan Yunqing mengangkat alisnya. Dengan statusnya, dia tentu mengetahui keberadaan Longman, yang merupakan organisasi bawah tanah terbesar di Daxia dengan jaringan besar dan ratusan ribu anggota. Bahkan keluarga kaya dan berkuasa di ibu kota kekaisaran tidak bisa dianggap remeh. Kali ini, Tang Feiyan memperkenalkan lagi. Belum lama ini, Long Jiuxiao merekrut Xie Tianlang, Dewa Perang Gurun Barat. Dia mengirim Xie Tianlang ke kota Donghai, berharap untuk merekrut Raja Naga Kuezan dari Longmen. Dia bertemu dengannya, membunuh Tuan Muda Gerbang Naga. Dikatakan bahwa Tuan Muda Gerbang Naga mengusir 3.000 anggota elit tentara Taring Serigala Gurun Barat. Kemudian dia memotong lengan barat Dewa Perang Gurun Xie Tianlang, dan bahkan mengatakan sesuatu, biarkan Long Jiuxiao pergi dan menebus kesalahannya secara langsung. Dia tegas dalam membunuh dan sangat mendominasi.
dan budidayanya kemungkinan besar akan mencapai level Wuhou. Apa? Setelah mendengar ini, Sangguan Yunxing menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hatinya tergerak. Wuhou, ini adalah dunia legendaris. Di dunia sekuler, tidak ada hal seperti itu. Bahkan di dunia seni bela diri kuno di mana terdapat banyak orang kuat, Wuhou tetaplah orang yang kuat. Dan mereka seringkali adalah monster tua yang telah berlatih selama beberapa dekade. Adapun Tuan Muda Longman, dia harus berusia kurang dari 30 tahun dan memiliki tingkat budidaya martial markis. Bukankah bakatnya lebih kuat dari miliknya? Semua wanita berkemauan keras. Hanya pria kuat yang bisa menaklukkan hati wanita. Tidak terkecuali Sangguan Yunxing. Dia sangat berbakat dan belum pernah bertemu orang yang lebih kuat dari dirinya dalam seni bela diri, keterampilan medis, atau aspek lainnya. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, dia begitu penasaran dengan lawan jenisnya. Nona, jika rumornya benar, Tuan Muda Longman ini mungkin memang pantas untukmu, kata Tang Feiyan sambil tersenyum. Menarik, ada juga cahaya aneh di mata indah Sangguan Yunxing. Memaksa 3.000 orang mundur dengan satu raungan membuktikan kekuatanmu. Memprovokasi Long Jiuxiao dengan kata-kata membuktikan keberanianmu. Tanda seru, Feiyan. Kamu harus segera mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan Tuan Muda Longman. Petik 2. Ya, Tang Feiyan mengangguk dan bertanya. Nona, Anda telah berhasil memutuskan pertunangan. Kemana Anda akan pergi selanjutnya? Apakah Anda akan kembali ke klan Sangguan? Petik 2. Tidak, Sangguan Yunxing menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi ke klub Yun Xiao. Petik 2. Hah, Tang Feiyan sedikit terkejut. Nona, bukankah Anda selalu paling benci bersosialisasi? Di telepon sebelumnya, ibuku bersikeras agar aku menikah dengan Qin Feng itu. Jika aku kembali sekarang, aku pasti akan diomeli. Kebetulan malam ini, ada pesta di klub Yun Xiao. Anggap saja itu sebagai cara untuk menghindari pusat perhatian. Sangguan Yunxing menjelaskan. Ya, petik 2. Segera. Tang Feiyan meminta tim untuk berangkat ke klub Yun Xiao. Bab 210. Saya tidak memperlakukan hewan. Di sisi lain, Zhu Xiaojun juga mengantar Qin Feng ke klub Yun Xiao dengan Mercedes-Benz. Ini memang klub papan atas di Imperial Capital, menempati lokasi berlian di pusat kota. Di depan pintu ada 2 baris wanita penyambutan yang mengenakan congsam. Tingginya lebih dari 1,7 meter, berkulit putih dan cantik. Qin Feng masuk dan menunjukkan kartu hitam itu. Tamu yang terhormat, silakan masuk ke dalam. Seorang wanita cantik penyambutan segera melangkah maju untuk memimpin. Segera, Qin Feng dibawa ke ruang perjamuan di lantai 3. Itu didekorasi dengan megah dan sudah ada ratusan tamu. Mereka yang bisa datang ke pesta semuanya adalah tuan muda dari keluarga kaya di ibu kota kekaisaran. Dan teman wanita di sekitar mereka semuanya cantik, berdandan, dan menawan. Tuan Liu, bukankah ini bintang wanita tercantik di Hong Kong, Guan Linlin? Dia baru saja datang ke ibu kota kekaisaran bulan lalu untuk syuting. Dan tiba-tiba dia dijemput oleh Anda. Benar-benar cantik dan diberkati. Dikatakan bahwa kali ini Anda adalah model nasional. 10 wanita cantik teratas dalam kompetisi semuanya diundang ke pesta kapal pesiar oleh Anda. Tuan Muda Chu sangat luar biasa sehingga dia langsung membuka perusahaan film dan televisi dan merekrut bintang manapun yang dia suka. Keempat wanita cantik di industri hiburan adalah Chu. Para pemuda kaya ini bersaing untuk mendapatkan identitas perempuan. Dan mereka diam-diam bersaing satu sama lain di setiap pertemuan. Dan seseorang seperti Qin Feng yang sendirian tanpa teman wanita adalah tipe orang yang berbeda. Hahaha, pemuda yang dikenal sebagai Tuan Chu tiba-tiba tertawa. Bermain dengan beberapa selebriti bukanlah sebuah keahlian. Jika Anda bertanya kepada saya, Tuan Muda Long Jiuxiao adalah yang paling kuat. Dia akan menikahi wanita tertua dari keluarga tersebut. Klan Ning, dikatakan bahwa dia bertingkah sombong pada awalnya. Berpura-pura menyendiri. Dan ingin melarikan diri dari pernikahan. Tapi sekarang dia kembali dengan patuh. Tuan Muda Long Jiuxiao sangat berbakat. Dia dulu suka mengontrol Bai Mei setiap malam.
Saya tidak tahu apakah tubuh halus Nona Ning dapat bertahan. Saya pantas disiksa. Hahaha. Di akhir kalimat, Tuan Chu menunjukkan ekspresi vulgar. Para pemuda lainnya juga tertawa setuju. Dan ada suasana bahagia di tempat itu. Diam. Jalang. Tiba-tiba, Qin Feng berteriak dengan marah. Suaranya seperti guntur, menenggelamkan tawa penonton. Ning Qingsui selalu murni dan murni. Bagaimana dia bisa membiarkan anak-anak keren ini berbicara di belakangnya? Kamu bocah. Siapa kamu? Beraninya kamu memarahiku. Tuan muda cuma melototi Qin Feng. Ekspresinya sangat tidak senang. Kamu menghina Qingsui. Dan setiap kata yang aku kutuk padamu dianggap enteng. Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Nada yang sangat keras. Tuan Chu mengangkat alisnya dan segera memerintahkan pengikut di sebelahnya. Orang ini sangat keren. Pergi dan periksa identitasnya. Ya, kembalilah dan laporkan. Tuan Chu, kami mengetahuinya. Nama orang ini adalah Qin Feng. Dia berasal dari kota Donghai, Provinsi Tianan. Dia memiliki hubungan pintu belakang dan baru saja bergabung dengan klub Yun Xiao hari ini. Tertawa terbahak-bahak, dia memandang Qin Feng dengan arogan. Kamu bocah. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku tidak menyangka kamu menjadi orang desa dari luar kota. Di ibu kota kekaisaran. Nama saya Chu Minghui. Dan saya Chu Minghui di ibu kota kekaisaran. Tuan muda saya, putra Anda, orang terkaya di Provinsi Tianan, ada di sini dan Anda ingin membawa sepatu saya. Jika kamu menyinggung perasaanku, maka berlututlah dan jilat telapak kakiku hingga bersih. Lalu keluar dari klub Yun Xiao. Segera setelah ini dikatakan, pria dan wanita muda lainnya yang hadir tampak sombong dan mulai mencemooh. Berlututlah, jilat dengan cepat. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda, Tuan Chu, membiarkan Anda menjilat sepatu saya. Meskipun keluarga Chu tidak sebaik 8 keluarga besar, mereka masih merupakan keluarga kaya tingkat 2 di ibu kota kekaisaran dan berhak untuk bangga karenanya. Terlebih lagi, mereka sekarang menganggap Qin Feng sebagai orang kaya baru dari tempat lain. Setiap tahun, ada banyak sekali pria serupa yang dibuat tunduk oleh tuan muda ibu kota kekaisaran ini. Kamu ingin aku menjilat sepatumu? Mata Qin Feng dingin. Dia berjalan maju dengan cepat, lalu menginjak punggung kaki Chu Minghui dengan langkah tiba-tiba. Ah, dalam sekejap, Chu Minghui menjerit seperti babi yang disembelih. Melihat pemandangan ini, para pemuda lain yang hadir tercengang. Sial, apakah orang ini gila? Seorang udik dari luar kota berani menyerang Tuan Muda Chu. Dia hanya mencoba bunuh diri. Saya yakin dia tidak akan melihat matahari besok. Dalam diskusi tersebut, semua orang merasa bahwa Qin Feng akan menjadi mayat. Dasar bocah. Kamu sudah mati. Chu Minghui mengepalkan tangannya dan ingin bertarung. Qin Feng meliriknya dan berkata, kamu akan mati. Jadi kamu harus menghemat energimu. Apa maksudmu? Kamu mengutukku. Wajah Chu Minghui menjadi semakin suram. Dan dia sangat marah. Setiap hari pada jam 12 tengah malam, perut bagian bawah akan terasa nyeri. Bahkan disertai gejala darah pada urin. Sudah berlangsung selama 3 bulan. Benar kan? Tanya Qin Feng. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Wajah Chu Minghui berubah liar. Dia memang merasakan gejalanya baru-baru ini. Tetapi dia pergi ke dokter dan meminum beberapa obat Tiongkok. Tetapi tidak ada efeknya. Qin Feng mencibir dan berkata, kamu adalah orang yang menggairahkan. Tubuhmu telah terkuras oleh anggur dan seks. Dan kamu telah memasuki tubuhmu melalui amoralitas seksual. Kamu hanya punya 1 bulan lagi untuk hidup. Apa? Chu Minghui terkejut dan tanpa sadar mengira Qin Feng mengkhawatirkan. Tapi kemudian dia memikirkannya. Qin Feng bisa melihat gejalanya secara sekilas. Jadi dia pasti cukup mampu. Nak, selama kamu bisa menyembuhkan penyakitku, aku tidak peduli dengan dendam sebelumnya. Selain itu, aku juga bisa memberimu uang yang banyak. Apakah 100 juta cukup? Wanita, perusahaan kami Anda dapat memilih salah satu bintang kami. Segera atur. Pada saat ini, untuk menyelamatkan hidupnya, Chu Minghui tidak lagi mendapatkan kembali kesombongannya sebelumnya. Saya memang bisa menyembuhkan penyakit ini.
kata Qin Feng ringan. Chu Minghui menunjukkan ekspresi ekstasi. Tapi saat berikutnya, Qin Feng berubah pikiran dan berkata, saya bukan dokter hewan. Saya tidak akan memperlakukan binatang seperti Anda yang berbicara tak terkendali dan meludahkan kotoran. Kata ini benar-benar membangkitkan kemarahan Chu Minghui. Dan dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Kamu bocah. Kamu sangat tidak tahu malu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah kesemek yang lembut? Percaya atau tidak, aku dapat memanggil ratusan preman dan memotongmu menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Kata-kata ini jelas bukan ancaman. Dia sepenuhnya mampu melakukannya. Oke, jika kamu mau, telepon saja. Qin Feng tidak takut sama sekali. Di satu sisi, Chu Minghui mempermalukan Ning Qingsui dan pantas menerima pukulan. Di sisi lain, Qin Feng tidak tahu bagaimana menemukan Ning Qingsui. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah menjungkir balikan klub Yun Xiao. Selama reputasinya menyebar, Ning Qingsui akan tahu bahwa dia akan datang. Pada saat ketegangan ini, tiba-tiba, suara wanita yang dingin dan agung terdengar dari belakang. Chu Minghui, berhenti. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Bab 211. Seekor anjing mengambil tikus. Melihat ke belakang, seorang wanita dengan penampilan dingin dan pakaian mewah masuk. Wajah cerah ditutupi dengan sedikit embun beku. Nona Tang, Chu Minghui dan yang lainnya terkejut. Mereka semua mengenal wanita ini. Tang Feiyan, dia adalah putri orang terkaya terkenal di ibu kota kekaisaran. Dalam hal status dan kekuatan, dia jauh lebih unggul dari Chu Minghui, seorang playboy dari keluarga kaya tingkat 2. Yang lebih mencengangkan lagi, dia juga merupakan pelayan dari gadis cantik dari keluarga Sangguan, sehingga dia bisa berbicara dengan baik di depan Sangguan Yunqing. Ini luar biasa. Tiba-tiba, semua orang terkejut dan panik. Tetapi lebih banyak dari mereka yang bingung. Nona Tang, apakah Anda kenal orang ini? Chu Minghui mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia tidak mengerti mengapa bangsawan Tang Feiyan tiba-tiba berdiri untuk membela orang desa rendahan seperti Qin Feng. Namun, Tang Feiyan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya berkata dengan tenang, orang ini belum bisa mati. Mengapa Anda tidak, Tuan Chu, memberi saya sedikit wajah dan mengampuni dia kali ini? Petik 2. Chu Minghui dan yang lainnya orang-orang bahkan lebih terkejut. Tang Feiyan tidak mengatakan apa-apa. Tapi masalahnya sudah jelas. Tang Feiyan pasti mengenal bocah nakal Qin Feng ini. Jika tidak, mengapa dia melindunginya? Meskipun dia memang sangat marah, dia tersinggung oleh Qin Feng dan ingin menghukum Qin Feng dengan berat. Tapi Tang Feiyan sudah berbicara. Dia harus memberinya wajah ini. Karena Tang Feiyan bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh playboy seperti dia. Kalau begitu. Oke, Chu Minghui tidak punya pilihan selain berkompromi. Karena Nona Tang mengatakannya. Secara alami aku akan memberimu wajah dan membiarkan anak ini pergi untuk sementara waktu. Tidak lega. Segera. Dia berbalik dan menatap Qin Feng dengan tatapan mengancam. Kamu bocah. Kamu hanya kurang beruntung. Tapi kamu sebaiknya tidak jatuh ke tanganku lain kali. Kalau tidak aku akan punya 100 cara untuk membunuhmu. Mengenai ancaman Chu Minghui, Qin Feng mengangkat bahu. Hanya merasa lucu. Hanya nasib buruk. Chu Minghui, si idiot ini, masih belum tahu siapa yang sebenarnya tidak beruntung hari ini. Jika Tang Feiyan tidak menerobos masuk, saya khawatir Chu Minghui sudah dipukuli hingga cacat sekarang. Hei, ikutlah denganku, kata Tang Feiyan pada Qin Feng. Nada suaranya sangat kasar, sedikit suka memerintah, dan matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Dia berbalik dan pergi dengan dingin bahkan tanpa menunggu jawaban Qin Feng. Sikap ini membuat Qin Feng sedikit tidak senang. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi pada wanita ini. Jadi dia tetap mengikutinya dengan sabar. Di bawah kepemimpinan Tang Feiyan, Qin Feng mengikutinya ke sebuah kotak yang sunyi. Di sini sangat sepi. Hanya ada dia dan Tang Feiyan. Sebelum dia membuka mulutnya, Tang Feiyan berbicara dengan nada buruk dan memarahinya dengan tidak senang. Qin Feng, kamu sangat berani. Sebelumnya,
Kamu membuat banyak omong kosong di depan wanita tertua saya. Bukan saja kamu tidak tahu harus berbuat apa. Kamu bahkan mengikuti wanita tertua kami ke klub Yun Xiao, berhantu. Katakan padaku, di mana kamu? Apa yang kamu rencanakan? Tang Feiyan memarahinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bentuk pasukan untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Dan berdiri tegak. Qin Feng mengerutkan kening setelah mendengar ini. Wajahnya tanpa ekspresi dan dia berkata dengan tenang, Nona Tang, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Dan saya tidak tahu bahwa wanita Sangguan Yunqing ada di sini. Jadi mengapa mengikutinya? Aku juga mengatakan bahwa kamulah yang mengikutiku. Petik 2. Kamu. Mata Tang Feiyan membelalak karena marah. Wajahnya tampak seperti orang yang tidak tahu malu. Pipinya bengkak untuk waktu yang lama. Dan dia berteriak dengan marah. Memang benar seekor anjing menggigit Lu Dongbin. Kamu tidak tahu hati yang baik. Kamu menyia-nyiakan Dantian. Orang desa dari tempat kecil. Apa kamu tidak tahu berapa berat badanmu? Bahkan tuan muda dari keluarga Chu. Kamu benar-benar lelah dengan hidup. Petik 2. Jika aku tidak maju sekarang, kamu akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Petik 2. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Dengan dingin. Sebelumnya, wanita tertua kami mengatakan bahwa dia akan menyetujui 3 permintaan Anda sebagai kompensasi karena memutuskan pertunangan dengan Anda. Saya baru saja menyelamatkan Anda. Ingatlah saja. Petik 2. Petik 2. Anda juga mengingatnya. Petik 2. Qin Feng berkata dengan bangga. Saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya tidak membutuhkan belas kasihan wanita itu. Sangguan Yunqing. Dan saya juga tidak membutuhkan 3 tuntutan. Dengan Chu Minghui sendirian. Hanya kamu yang ikut campur dalam urusan orang lain. Apakah sudah cukup jelas? Ada arogansi yang tak tertandingi di antara keduanya. Kamu, wajah Tang Feiyan menjadi pucat karena marah. Orang ini hanya tahu cara menyombongkan diri. Baru saja, anak ini telah memprovokasi Chu Minghui dan bahkan ingin mencari seseorang untuk membunuhnya. Jika dia tidak muncul tepat waktu, bocah ini pasti sudah dipukuli sampai mati. Tanpa diduga, alih-alih bersyukur, dia malah mengatakan hal seperti itu. Ini sangat buruk. Apakah ada hal lain? Qin Feng bertanya dengan ringan. Jika tidak terjadi apa-apa, kamu boleh pergi. Sialan. Tang Feiyan memelototi Qin Feng dan memperingatkannya dengan marah. Lupakan. Kamu bisa sekuat yang kamu mau. Tapi bukankah aku menyalahkanmu karena tidak mengingatkanmu? Kamu tidak ada hubungannya dengan wanita tertua sekarang. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan berpura-pura menjadi tunangan wanita tertua dan berbuat curang di kekaisaran, modal. Kalau tidak, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Tang Feiyan pergi dengan marah. Kemudian, dia pergi ke kotak lain dan melaporkan kepada Sangguan Yunqing apa yang terjadi sebelumnya. Menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mengubur Qin Feng sampai mati. Dia mengatakan Qin Feng tidak memiliki kekuatan dan masih berpura-pura. Dia hampir dipukuli sampai mati oleh Chu Minghui. Dia tidak hanya tidak berterima kasih karena telah diselamatkan, tetapi dia bahkan membuat hal yang tidak masuk akal. Singkatnya, Qin Feng dikatakan tidak berguna. Mata Sangguan Yunqing tenang dan temperamennya mulia dan dingin. Dia mendengarkan laporan ini dan tetap tanpa ekspresi. Lupakan saja. Jangan menyebut dia lagi. Dia hanya seekor semut. Kata Sangguan Yunqing. Dengan nada ringan penuh penghinaan dan penghinaan. Di sisi lain, Qin Feng juga tidak menganggap serius Tang Feiyan. Setelah dia meninggalkan kamar pribadi, dia melihat sekeliling klub Yun Xiao. Tetapi masih tidak melihat Ning Qingsui. Dan dia merasa sedikit kecewa. Kalau dipikir-pikir, pernikahannya akan segera tiba. Ning Klan hanya berjaga-jaga. Dan tidak akan membiarkan Ning Qingsui keluar dengan mudah. Dia hanya akan mengawasinya dengan ketat dan tidak pernah meninggalkannya. Ingin bertemu dengannya sekali saja sama sulitnya dengan pergi ke surga. Dalam keputusasaan, Qin Feng tidak ingin tinggal di klub Yun Xiao lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan menuruni tangga di luar klub, tiba-tiba,
Suara wanita terdengar dari belakang. Tuan Qin, mohon tetap di sini. Bab 212 Permintaan Yunya. Ketika dia mendengar seseorang memanggilnya, Qin Feng menoleh ke belakang. Saya melihat seorang wanita cantik dalam gaun putih mewah, dengan cepat mengejarnya. Dia masih muda, tapi dia berhiaskan permata dan penuh kebangsawanan. Dia mengangkat ujung roknya dan berjalan ke arahnya dengan tergesa-gesa. Siapa kamu? Qin Feng merasa bahwa wanita muda ini asing dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Halo, Tuan Qin. Wanita cantik itu mendatanginya dan memperkenalkan dirinya. Namaku Yunya. Wanita tertua dari keluarga Yun di ibu kota kekaisaran. Meskipun kamu belum pernah melihatku, aku baru saja melihatmu. Meskipun agak mendadak, ada yang ingin aku tanyakan. Petik 2. Feng bertanya. Ada apa? Katakan padaku. Itu dia. Mata Yunya sungguh-sungguh. Seolah-olah dia telah melihat harapan dan mengambil sedotan penyelamat. Dan dia memohon pada Qin Feng dengan tulus. Baru saja, saya melihat Anda di kotak klub. Saya dapat melihat sekilas penyakit Chu Minghui. Tampaknya dia memiliki keterampilan khusus dan keterampilan medis yang luar biasa. Jadi, saya ingin meminta Tuan Qin untuk pergi ke sana keluarga Yun dan bantu saya. Kakek menyembuhkan penyakitnya. Jangan khawatir. Jika berhasil, saya akan berterima kasih. Petik 2. Petik 2. Setelah mendengar ini, Qin Feng mengerti. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nama keluarga, Yun, wanita ini sepertinya agak familiar. Mungkinkah nama keluargamu adalah Yun? Kakekmu adalah pahlawan terkenal, Yun Qianshan. Qin Feng bertanya ragu-ragu. Tepat sekali. Sekarang, Qin Feng mengerti. Pantas saja nama belakang ini terdengar familiar baginya. Jadi begitulah. Yun Qianshan adalah sosok terkenal di Daxia. Dia pernah menjadi panglima departemen perang, membawa bintang tampan di pundaknya, berlari kencang di medan perang, dan bertugas di ketentaraan sepanjang hidupnya. Untuk melindungi keluarga dan negara, dia telah memberikan kontribusi besar kepada dunia, dan dia adalah pahlawan yang layak. Posisinya di masa puncaknya jauh lebih kuat daripada posisi Dewa Perang. Meskipun saya mendengar bahwa dia sudah pensiun sekarang, kekuatannya masih ada. Tanpa diduga, dia tiba-tiba bertemu dengan cucunya malam ini. Apa yang terjadi dengan kakekmu? Tanya Qin Feng. Yunya menjelaskan. Kakek saya berjuang untuk negara dan menderita luka yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, sepanjang hidupnya. Tetapi yang paling serius adalah pecahan peluru di hatinya. Pecahan peluru itu selalu ada di hati orang tuanya. Kata dokter, jika dikeluarkan secara paksa, mungkin akan melukai nyawanya. Jadi dia tidak pernah mengeluarkannya. Tetapi baru-baru ini, pecahan peluru itu mulai mengenai jantung kakek, dan kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari. Beberapa rumah sakit berada di sana, takut untuk mengambil tindakan. Sekarang, kakek sedang sekarat. Petik 2. Omong-omong, air mata memenuhi mata Yunya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Pecahan peluru di hatinya. Mendengar ini, bahkan Qin Feng mengerutkan kening. Jika bisa dikeluarkan saat itu, masih ada 10. Itu tentu saja. Tapi sekarang, sudah agak terlambat. Saat ini, ketika Qin Feng terdiam, Yunya sangat ingin berlutut di hadapannya. Tolong selamatkan kakekku. Aku mohon padamu. Tidak, Qin Feng segera membantunya berdiri, merenung sejenak, dan mengangguk. Oke, saya bisa mencobanya. Tapi saya tidak berani menjaminnya. Jika itu adalah orang biasa, itu akan berbeda. Namun, Qin Feng sangat mengagumi dan menghormati pahlawan tua seperti Yun Qianshan. Jadi dia bersedia mencobanya. Bagus. Yunya tiba-tiba menangis kegirangan dan berterima kasih kepada Qin Feng. Terima kasih, Tuan Qin. Kalau begitu saya akan mengirim seseorang untuk menjemputmu besok. Tuan Qin, di mana Anda tinggal? Petik 2. Zijin nomor 1, kata Qin Feng. Zijin nomor 1. Yunya diam-diam terkejut saat mendengar alamat ini. Villa Gunung Ungu dianggap sebagai tempat paling mewah bahkan di ibu kota kekaisaran di mana setiap inci tanahnya sangat berharga.
Dan Zijin nomor 1 adalah raja bangunan yang terletak di puncak gunung. Dan nilainya tidak dapat diukur. Terlebih lagi, bukan hanya status biasa saja yang bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat tinggal. Anda juga tidak bisa hanya punya uang. Dia telah melihat Qin Feng memamerkan keahliannya di dalam kotak sebelumnya. Dan dia yakin bahwa dia memang memiliki bakat yang nyata. Oleh karena itu, saya datang dan mengundang dia untuk datang dan mencobanya untuk kakek saya. Tanpa diduga, memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Feng secara diam-diam, merasa bahwa dia agak misterius. Lalu, Qin Feng mengucapkan selamat tinggal pada Yunya dan meninggalkan klub Yun Xiao. Dia meminta Zhu Xiaojun untuk mengemudikan Mercedes-Benz dan kembali ke Zijin Villa untuk beristirahat. Boom! Begitu mereka masuk, sebuah Rolls-Royce juga tiba di pintu masuk Purple Mountain Villa. Duduk di barisan belakang Rolls-Royce adalah seorang wanita muda cantik dengan temperamen dingin dan kebangsawanan yang tak tertandingi. Pembantu yang mengemudikan mobil itu juga cukup mulia. Tuan dan pelayannya tidak lain adalah Sangguan Yunxing dan pembantunya, Tang Feiyan. Meskipun Sangguan Yunxing adalah putri tertua dari keluarga Sangguan, ia suka bersikap murni, sehingga ia jarang tinggal di rumah Sangguan pada hari kerja. Saat ini, Tang Feiyan, yang sedang mengemudi, mengeluarkan suara aneh. Ada apa? Sangguan Yunxing bertanya. Nona. Tang Feiyan berkata dengan terkejut. Baru saja, saya melihat seperti apa pria yang duduk di dalam Mercedes-Benz ini. Itu adalah Qin Feng itu. Petik 2. Sangguan Yunxing juga mengangkat matanya setelah mendengar ini. Secara kebetulan, Mercedes-Benz sudah mendaki gunung. Apakah kamu yakin? Ini, Tang Feiyan berkata lagi. Mungkin. Aku terpesona dan salah melihatnya. Bagaimana mungkin anak desa dan anak malang seperti Qin Feng tinggal di sini? Sama sekali tidak mungkin. Mereka semua adalah orang-orang dengan status luar biasa. Dan semuanya adalah tokoh berpengaruh di ibu kota kekaisaran. Memiliki uang saja tidak cukup untuk membuat Anda memenuhi syarat. Qin Feng adalah anak laki-laki miskin dan rendah hati yang hanya tahu bagaimana bersikap keren. Dia tidak bisa tinggal di sini bahkan jika ada asap keluar dari kuburan leluhurnya. Segera, Rolls-Royce juga naik gunung. Sangguan Yunxing keluar dari mobil dan hendak memasuki villa pribadinya di tengah gunung ketika dia tiba-tiba menemukan pemandangan yang mengejutkan. Di puncak gunung Zijin Villa, gedung Zijin nomor 1, yang menghadap ke ibu kota kekaisaran adalah sebenarnya lampunya dinyalakan. Jelas menyambut pemilik barunya. Sangguan Yunxing sedikit penasaran. Awalnya, dia bahkan tidak membeli Zijin nomor 1 di puncak gunung. Tentu saja. Bukan karena saya tidak punya uang. Anda harus tahu bahwa sekali Anda tinggal di Purple Mountain Villa, itu berarti pemiliknya memiliki status dan keberanian untuk memandang rendah dunia dan melampaui semua tokoh berpengaruh di ibu kota kekaisaran. Seperti kata pepatah, pengambilan gambar pertama adalah yang pertama. Tetapi dia tidak ingin terlalu menonjolkan diri. Oleh karena itu, Sangguan Yunxing memilih untuk tidak menonjolkan diri setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Penasaran banget. Siapa sih yang berani tinggal di Zijin nomor 1 di puncak gunung dengan megah? Jadi Sangguan Yunxing segera mengirim Tang Feiyan untuk menyelidiki secara diam-diam. Tendang. Segera, Tang Feiyan kembali. Dengan ekspresi terkejut di wajah cantiknya. Nona. Kamu benar-benar tidak dapat menemukan apapun setelah kamu memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Tahukah kamu, siapa pemilik baru Zijin nomor 1 di puncak gunung? Petik 2. Itulah Tuan Muda Longman yang legendaris. Petik 2.